Sampurasun. Halo Sobat Sendak Malinga Paris, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini dengan tema protokol tata tertib berkendara pada masa pandemi dan pencegahan penanganan kenakalan remaja akan bahaya narkoba. Nah, untuk membahas tema tersebut, kita mengundang tamu yang sangat spesial, perwakilan dari Kapolsek Pangalengan, yaitu Bapak Robi. Mari kita sambut kepada Bapak Robi. Selamat datang Bapak di SMK Pangalengan. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke SMK 5 Pangalengan untuk membahas tema tentang protokol tata tertib berkendara pada masa pandemi dan pencegahan penanganan kenakalan remaja akan bahayanya narkoba. Nah, mungkin Bapak mau menyapa Sobat Sendak Malinga Paris sekaligus memperkenalkan diri kepada Sobat Sendak Malinga Paris, khususnya peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 ini. Oke, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan, terutama yang saya hormati mungkin kepala sekolah, dewan guru yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama perkenalkan nama Robi, sama asal dari Paris, Pangalengan Tiris. Kebetulan saya juga asli dari Pangalengan, status sudah menikah. Adapun sebagai jabatan yaitu Babin Kamtibmas di Desa Pangalengan. Salah satunya mencakup Desa Pangalengan, yaitu yang ada di Desa Pangalengan, yaitu SMK 5 Paris Pangalengan. Nah itu ya Sobat Sendak Malinga Paris, perwakilan dari Kapolsek Pangalengan yaitu Bapak Robi yang akan memaparkan tentang tema yang berhubungan dengan protokol tata tertib berkendara pada masa pandemi dan pencegahan penanganan kenakalan remaja akan bahaya narkoba. Nah Pak, sekarang kan negara kita lagi sedang diuji dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Nah, pada masa pandemi ini, apa sih tugas pihak kepolisian dalam membantu program-program pemerintah untuk mencegah COVID-19 supaya tidak menyebar lebih luasnya? Pertama-tama yang Kepolisian Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebuah yang mana bahwa kepolisian itu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika terjadinya pandemi, sebagai kepolisian negara Republik Indonesia, dari pihak teratas Kapolri memerintahkan untuk menghimbau kepada masyarakat terkait masalah pandemi, baik menghimbau dengan secara lisan, secara langsung kepada masyarakat, seperti halnya saya sebagai Babin Kamtibmas selaku ujung tombak kepolisian langsung terjun kepada masyarakat, ke pasar-pasar, ke sekolah-sekolah, ke tempat pertanian, masyarakat tempat berkumpulnya masyarakat, semua dihimbau baik terkait masalah penggunaan masker, menjaga jarak, atau cuci tangan, membiasakan mencuci tangan. Itu yang kami lakukan di kepolisian, itu dengan secara langsung. Adapun secara tidak langsung melalui Facebook, Twitter, himbauan-himbauan yang kami serukan yang tanpa bosan-bosannya sampai sekarang ini. Setelah selesai, setelah sekarang adanya vaksin, menghimbau lagi supaya masyarakat percaya terhadap pemerintah bahwa vaksin itu menjamin bahwa vaksin itu akan membantu menguatkan imun kita, menguatkan badan kesehatan kita. Itu yang kami kerjakan, kami lakukan sampai saat ini tanpa berhenti, tanpa mengenal lelah. Nah itu ya
Sobat Senat Panglima Paris, khususnya peserta didik baru, tugas dari pihak kepolisian dalam membantu program-program pemerintah untuk mencegah COVID-19 yang sedang terjadi di negara Indonesia ini. Apalagi kan sekarang Kota Bandung dan Kabupaten Bandung termasuk zona merah ya Pak ya? Kebetulan Kabupaten Bandung tidak termasuk, itu hanya sebagian. Sebagian aja. Hanya sebagian. Alhamdulillah Pangalengan masih zona hijau. Oh ya, walaupun misalkan Pangalengan masih berada di zona hijau, berarti kita tetap harus waspada ya Pak, dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sekarang dari 5M menjadi 10M. Sekarang jadi 3M. Macam 3M apa saja itu Pak 3M itu? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu yang paling penting itu. Nah, jadi Sobat Senat Panglima Paris, untuk menghindari kita terkena wabah virus COVID-19 ini, patuhi protokol kesehatan apa saja. Nah, yang sudah dipaparkan oleh Bapak Robi ini yaitu 3M ya. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan satu lagi apa Pak? Menjaga jarak. Social distancing ya. Untuk sementara jangan melakukan kerumunan, kalau bisa untuk sementara diam dulu di rumah kalau tidak ada sesuatu yang urgent atau penting ya. Nah itu ya. Nah bagaimana upaya kepolisian untuk menertibkan masyarakat dalam berkendara pada masa pandemi ini? Sementara kan di protokol kesehatan yang 10M itu ada salah satunya yaitu mengurangi mobilitas atau bepergian kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak. Nah, bagaimana upaya kepolisian untuk menertibkan masyarakat dalam berkendara pada masa pandemi ini? Upaya kepolisian dalam mengurangi mobilitas masyarakat, salah satunya penyekatan yang paling penting itu penyekatan daerah-daerah rawan seperti jalan tol. Selalu ada penyekatan, termasuk tempat-tempat yang termasuk kategori di zona merah atau zona oranye. Itu yang kami lakukan penyekatan, terus himbauan-himbauan terhadap masyarakat, kerumunan masyarakat seperti halnya mengurangi jam kerja atau mengurangi aktivitas masyarakat seperti dalam perdagangan atau Indomaret awalnya jam 9 jam 10 baru tutup, sekarang jam 8 udah tutup. Oke, tidak lupa juga terkait masalah yang dihimbau juga tempat-tempat makanan, tempat makan, tempat saji, kafe yang kayak gitu. Itu yang kami himbau supaya mengurangi jam kerjanya, terus makannya juga jangan di tempat harus take away ya Pak ya. Itu yang paling baik untuk kita, untuk keselamatan kita juga. Nah, Sobat Senat Panglima Paris, jadi itu ya cara dari kepolisian untuk menertibkan masyarakat supaya kita terhindar dari yang namanya wabah virus COVID-19 ini. Ini juga untuk kebaikan kita bersama ya Pak ya, supaya Pangalengan masih tetap termasuk zona hijau ya Pak, tidak berubah ke zona oranye ataupun merah. Nah, bagi Sobat Senat Panglima Paris yang mau membeli makanan disarankan untuk tidak memakan di tempat tersebut, tapi harus take away atau dibawa ke rumah ya Pak ya, seperti itu ya Pak, salah satu caranya. Iya. Nah, kalau protokol apa saja yang harus diikuti oleh masyarakat dalam berkendara? Udah jelas yang dalam berkendara sesuai dengan undang-undang lalu lintas, baik memakai helm, terus perlengkapannya seperti spion, lifting, lampu sen, klakson itu udah jelas. Kita dalam perlengkapan berkendara seperti pandemi ini harus menggunakan masker. Masker juga harus double, karena salah satunya pencegahan yang paling efektif itu yaitu pencegahan mulai dengan diri sendiri, mulai hal yang terkecil dan mulai dengan saat ini. Iya, benar sekali. Nah, jadi ya Sobat Senat Panglima Paris, ketika kalian mau melakukan
perjalanan dari luar rumah diusahakan mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya menggunakan masker ya. Dan ketika kalian mau bepergian, harap dicek terlebih dahulu kelengkapan kendaraan kalian ya, supaya tidak ada masalah yang dihadapi ketika di perjalanan ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara penerapan protokol ini kepada masyarakat? Apakah melalui sosial media, apakah melalui spanduk-spanduk, apakah melalui sosialisasi datang langsung ke tempat-tempat yang sering banyak orang-orangnya seperti pasar atau misalkan supermarket. Nah, bagaimana caranya Pak? Kita sebagai kepolisian selalu mengedepankan tindakan secara preventif dulu. Kita mendatangi kerumunan-kerumunan yang ada di masyarakat, atau yang lebih dekat dengan kita, seperti halnya tukang ojek, mensosialisasikan tentang keselamatan baik pribadi maupun orang lain. Oh iya. Selama melakukan penerapan protokol kepada masyarakat, ada kendala-kendala yang dihadapi gak sama Bapak dan rekan-rekan selama bertugas menyampaikan protokol kesehatan kepada masyarakat? Ya. Pasti ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, tidak selamanya orang memandang kita baik. Ada perbedaan, ada orang yang menerima legowo, ada orang yang merasa cuek, acuh tak acuh, bahkan ada orang yang menentang. Gitu ya, iya. Jadi bervariatif ya respon dari setiap masyarakat itu. Kalau misalkan ada masyarakat yang cuek, misalkan tidak mematuhi protokol kesehatan, itu bagaimana sih cara menanggulanginya atau cara menanggulanginya seperti apa gitu? Kita ajak ngobrol, kita sosialisasikan betapa bahayanya terkait masalah COVID tersebut. Karena kalau udah terkena, bahkan bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita edukasi dengan masyarakat tersebut, baik mau adu argumen atau apa. Itu yang pertama. Kalaupun ada penindakan, itu salah satunya kita pilih-pilih dulu apakah orang tersebut tuh bisa menerimanya atau tidak. Gitu. Kita dengan cara bergurau, dengan cara ramah aja, senyum salam sopan santun aja. Nah itu ya Sobat Senak Pendengar Paris. Jadi ketika kalian berkendara atau selama kita masih berada di wabah COVID-19 ini, mohon kerjasamanya ya Pak ya. Kali ini juga untuk kebaikan kita bersama menjaga negara Indonesia supaya kita wabah pandemi ini cepat berlalu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak mengenai pencegahan penanganan kenakalan remaja akan bahaya narkoba. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada Sobat Senak 5 Paris, khususnya peserta didik baru, apa sih yang dimaksud dengan narkoba itu sendiri? Oke, Senak 5 Paris atau selamat untuk masalah narkoba. Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang membahayakan kalau salah penggunaannya. Karena narkoba tersebut juga ada manfaatnya bagi medis. Oh, ada manfaatnya? Iya. Seperti apa ya manfaat? Seperti hal operasi, terus penyembuhan. Nah, itu ada manfaatnya kalau tahu ilmunya, seperti halnya yang digunakan oleh para dokter atau medis. Kalau memang benar-benar dibutuhkan secara medis ya Pak ya. Yang disebut dalam undang-undang ini yaitu penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Barang tersebut ada manfaatnya tapi disalahgunakan. Mungkin kalau dari sekarang, kalau dari Pangalengan lah, Senak 5 Paris, mungkin terkait masalah narkoba, langka atau jarang ada yang mengkonsumsi narkoba. Karena kenapa? Pertama, faktor dari ekonomi. Harganya sangat tinggi.
Yang paling berbahaya untuk saat ini kalangan muda, yang saya perhatikan, saya pernah menangani terkait masalah hal penyalahgunaan obat-obatan yang keras. Contohnya seperti apa, Pak? Seperti tramadol, Frihex, Sanedil, Semkodil, bahkan obat-obat batuk yang seperti biasa kita gunakan kalau melebihi takaran akan mengakibatkan mabuk. Oh, gitu ya, Pak? Iya, itu yang banyak dikonsumsi kebanyakan anak-anak muda sekarang, penyalahgunaan obat-obatan keras. Kalau terkait masalah narkoba, sangat jarang sekali. Sangat jarang kalau di daerah Pangalengan ya. Kalau daerah Pangalengan, alhamdulillah sekali ya, Pak ya. Nah, jadi sobat Senak Lengan Paris, diusahakan, disarankan jangan sampai kita terjerumus untuk mengkonsumsi narkoba ini ya, Pak ya. Walaupun misalkan mau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, itu harusnya mungkin harus sesuai dengan resep dokter ya, Pak ya, supaya kita tidak salah kaprah dalam mengkonsumsinya, karena ntar efek sampingnya juga akan jelek juga kepada tubuh kita ya, Pak ya. Iya, betul. Dalam bahasanya juga penyalahgunaan obat terlarang pasti dilarang tuh karena menyalahgunakannya. Kalau menggunakannya dengan teratur resep dokter itu pasti ada manfaatnya. Kalau misalkan perlu lagi sakit ya, Pak, lagi dibutuhkan ya, Pak ya, itu diwajibkan untuk mengkonsumsi obat-obatannya, tapi obat-obatannya disarankan sama dokter ya, melalui resep-resep dokter ya, Pak ya. Nah, kalau biasanya faktor apa saja yang membuat masyarakat khususnya remaja itu menggunakan narkoba? Apakah mungkin karena circle lingkungan pertemanannya, atau mungkin misalkan kurang perhatian dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga? Biasanya faktor-faktor yang membuat masyarakat terutama anak muda itu menggunakan narkoba itu seperti apa sih, Pak? Faktor yang membuat anak muda terkena terkait masalah narkoba tersebut ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, mungkin karena jiwanya goncang atau krisis identitas, terbentuknya perasaan yang tidak konsisten dalam kehidupan sehingga gagal mencapai kehidupan yang harmonis. Nah, itu salah satunya itu. Kalau jiwanya galau, kalau bahasa sekarang galau, ya, kalau buat anak muda galau ya, Pak ya, kurang didikan atau kontrol diri kontrol diri yang lemah, tidak mampu mengendalikan. Kita pengen coba-coba, pengen tahu rasanya, pengen tahu kayak gimana. Nah, itu yang kontrol dirinya kurang. Itu yang faktor internal. Faktor internalnya itu yaitu keluarga. Kalau di suatu keluarga ada permasalahan atau disebut broken home, atau orang tua yang pilih kasih terhadap anak tersebut, itu salah satunya. Terus yang faktor internal eksternal, salah memilih teman, terus lingkungan sosial yang kurang mendukung, pendidikan agama yang paling menunjang. Karena dalam pendidikan agama udah jelas, ketika kita tahu bahwa innama amru wal maisir wa nasab wa ajlam, bahwa yang memabukkan itu haram, pasti dijauhi. Kalau mereka tahu, mungkin karena kekosongan iman atau kurang keimanan sehingga mencoba-coba, tidak tahu bahwa khamar itu yang memabukkan itu dilarang atau diharamkan. Kalau dalam agama yang namanya khamar itu biangnya dari segala maksiat. Kalau dalam undang-undang paling hukuman buat yang pengguna atau pengedar itu hukuman mati. Itu yang pertama. Yang pengedar sampai 15 tahun penjara. Itu kalau di bawah umur sekarang undang-undang mencakup terhadap undang-undang anak, ada hukum pidana anak tahun 2012. Kalau 15 tahun penjara itu termasuk hukuman yang kriteria kategori itu pengedar. Pengedar atau pengguna
yang pertama pengedar dan pengguna hukumannya mati. Yang kedua pengguna hukumnya sampai ke 15 tahun. Nah, jadi ya sobat Sendak Mayang Paris, jangan ingin atau coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba, karena kita tahu ya sesuatu yang dilarang pasti itu tidak baik buat kita ya Pak ya. Iya. Nah, apa saja konsekuensi penyalahgunaan narkoba pada remaja Pak? Konsekuensinya udah jelas. Yang pertama merusak diri pribadi, merusak terhadap badan kita. Terus yang keduanya pasti ada yang namanya aturan konsekuensinya, baik secara pribadi akan mengalami atau menerima akibat perlakuan tersebut, seperti halnya penjara. Salah satu konsekuensinya orang yang pengguna narkoba, baik paling minimal yaitu rehabilitasi. Minimal rehabilitasi. Ya kita harus merehabilitasi, karena untuk penyembuhan itu sangat kurang mudah, sulit sekali. Penyembuhannya sangat sulit sekali ya Pak. Untuk merehabilitasi Ya itu. Nah, jadi buat sobat Sendak Mayang Paris, sekali lagi jangan coba-coba yang namanya narkoba, karena kan narkoba itu mengandung zat adiktif ya Pak ya. Iya. Sekali dua kali kita mencoba pasti kecanduan dan sulit untuk memberhentikannya ya Pak ya, kalau misalkan kita sudah kecanduan ya Pak ya. Yang saya sebutkan tadi kan udah jelas konsekuensi pengguna. Bagi yang pengguna sudah jelas dalam undang-undang pasal 133 nomor 35 tahun 2009 tentang hukuman mati. Nah, itu ya sobat Sendak Mayang Paris, jangan sampai kita ingin tahu atau mencoba-coba mengkonsumsi narkoba, karena konsekuensinya itu yang paling berat itu adalah Hukuman mati. Kan tidak mau kan ya sobat Sendak Mayang Paris mendapat hukuman mati ya Pak ya. Seumur mati mah kayaknya. Iya. Terus bagaimana cara mengenali tanda-tanda pengguna narkoba? Apakah misalkan seseorang yang pengguna narkoba itu bisa dikenali gak Pak tanda-tandanya? Tanda-tanda orang yang suka atau pecandu narkoba itu ada dalam dirinya. Yang pertama, tanda-tanda secara fisik, matanya merah, terus kulitnya pucat, kelopak matanya seperti kayak ngantuk, berat, ininya kelopak matanya berat. Terus tanda-tanda sikapnya merenung, cemas, itu salah satu sifat. Terus emosional, tidak terkontrol, gampang emosi. Gampang emosi termasuk tanda-tanda bahwa seseorang itu pecandu narkoba. Iya, itu salah satunya. Iya. Mudah tersinggung, terus pelupa juga. Pelupa ya. Aduh, saya pelupa ini. Daya ingat berkurang. Terus rasa kecemasan yang sangat yang paranoid lah, kayak gitu ya. Ya, jadi sobat Sendak Mayang Paris, ketika kita memilih circle lingkungan pertemanan harus teliti ya Pak ya, jangan sampai kita terjerumus ke circle lingkungan yang negatif ya salah satunya pertemanan yang jelek, yaitu salah satunya mengkonsumsi narkoba ya. Karena kalau kita mengkonsumsi narkoba sudah dijelaskan ada konsekuensinya, yaitu yang paling berat itu mendapat hukuman mati. Nah, buat sobat Sendak Mayang Paris, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba ya Pak ya. Nah, bagaimana upaya kepolisian untuk menangani dan mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, khususnya pada anak muda zaman sekarang? Kalau kita mempelajari kepolisian selalu belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Kepolisian
selalu ada himbauan-himbauan, memberikan arahan-arahan ke sekolah, ke pesantren, ke tempat kumpulnya masyarakat, disebut juga penyuluhan terkait masalah narkoba. Salah satu bentuk solidaritas kita, kepedulian kita terhadap generasi muda, generasi bangsa kita, yaitu itu penyuluhan, mengenalkan ini yang namanya ganja, ini yang namanya kokain, namanya heroin, ekstasi seperti itu. Nah itu ya Sobat Senak Panglima Paris, pemaparan tentang tema yang berhubungan dengan protokol tata tertib berkendara pada masa pandemi ya. Diusahakan kalau kita mau berkendara selama pandemi mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya menggunakan masker ya Pak ya. Terus kalau ketika kita mau berkendara diperhatikan syarat-syarat atau perlengkapan kendaraan-kendaraan, SIM, STNK, atau perlengkapan keselamatannya juga. Ya, perlengkapan keselamatan buat Senak Panglima Paris ya Pak ya. Nah kalau misalkan pencegahan dan penanganan kenakalan remaja akan bahaya narkoba, itu konsekuensinya ketika kalian atau Sobat Senak Panglima Paris menggunakan narkoba pasti ada konsekuensinya. Nah dan yang paling berat itu adalah hukuman mati. Nah jangan sampai Sobat Senak Panglima Paris ingin tahu atau mencoba-coba mau mengkonsumsi narkoba ya, jangan sampai ya. Nah sebelum mengakhiri bincang-bincang atau pemaparan tentang protokol tata tertib berkendara pada masa pandemi dan pencegahan penanganan kenakalan remaja akan bahaya narkoba, mungkin Bapak ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Senak Panglima Paris, khususnya peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 ini. Oke sahabat Senak Panglima Paris, pesan dari kami kepolisian terkait masalah pemuda, karena pemuda ini generasi kita, generasi penerus bangsa. Mari kita sama-sama menjalankan aturan, mari kita taat terhadap aturan, karena taat itu akan membawa kita ke selamat. Baik taat dalam aturan pemerintah maupun taat dalam aturan agama. Bahkan kalau kita renungkan, kalau kita dalami lagi terkait masalah ketaatan tersebut, takwa, ittaqi atau jaga-jaga. Jaga-jaga kenapa? Jaga-jaga supaya kita terhindar dari bencana. Baik yang kalau bencana buat diri kita, yaitu rusak badan kita, kalau kita mengkonsumsi narkoba, rusak sosial kita, rusak keluarga kita, itu apalagi kalau nanti di akhirat. Bahkan dalam keterangan juga, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, ahlimu dari api neraka. Untuk menjaga itu lebih baik kita jauhi yang namanya narkoba, kenakalan remaja kita harus tahu, tapi jangan dilaksanakan. Kita harus menjauhi yang disebut kenakalan remaja seperti curhat-coret, balapan liar, terus terkait narkoba, alkohol, kita harus jauhi, karena itu menunjang terhadap keberhasilan kita. Kalau kita sudah tersentuh, sudah terpengaruhi terhadap badan kita, terpengaruhi alkohol, keselamatan kita sudah rusak, badan kita sudah rusak, masa depan kita pasti rusak, masa depan pemuda pasti rusak. Dan tidak lupa juga kepada pihak sekolah, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kerjasama, sama-sama bekerja untuk mendorong pemuda-pemuda kita, anak-anak didik kita, supaya jadi anak didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam ucapan, ada hal-hal yang lainnya. Saya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya tentang tema tersebut yang sangat informatif dan bermanfaat sekali bagi Sobat Senak Panglima Paris, khususnya bagi para peserta didik baru.
Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sebelum mengakhiri video ini, buat sobat Senak Manima Paris yang baru menonton channel Senak Manima Paris, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng channel Senak Manima Paris ini supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru yang ada di channel Senak Manima Paris ini. Nah, saya Wildan Kusuma Wardani undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.